Esoknya, gubernur yang berasal dari wilayah Noah kini datang menemuinya. Saat menemui gubernur itu yang bernama Denny, Noah pun menanyakan bagaimana keadaan wilayahnya. Denny menjelaskan bahwa ia sama sekali belum menerima dana, sehingga ia tak bisa bergerak untuk mengatasi masalah banjir yang ada di wilayah Pangeran Noah. Seharusnya dana mereka ada, tapi Kementerian Keuangan terus mencari alasan terkait dana itu. Noah yang mendengarnya langsung mengajak Denny untuk menemui menteri tersebut yang bernama Mapelik. Saat menemuinya, Noah pun menanyakan mengapa Mapelik menunda mencarikan dana untuk wilayahnya. Mapelik menjelaskan kalau wilayah Noah itu tahun lalu terkena banjir sehingga sang kaisar membebaskan pajak di daerah itu. Seharusnya wilayah Noah menggunakan uang pajak itu untuk membangun ulang wilayahnya. Apalagi sekarang ia sedang membangun villa untuk sang kaisar. Jadi ia mengalirkan semua uang untuk memprioritaskan pembangunan villa itu. Noah yang mendengarnya pun menjadi kesal dan mengatakan kalau Mapelik telah menghina sang kaisar. Karena dengan ucapannya yang seperti itu, berarti secara tidak langsung sang kaisar mengatakan kalau ia tidak bisa membantu wilayah banjir karena tidak punya uang. Jika memang seperti itu, maka Noah akan melaporkannya kepada sang kaisar. Mapelik pun tak bisa berkutik karena ketakutan mendengar ancaman dari Noah, sehingga Mapelik langsung menyuruh bawahannya untuk mencairkan dana wilayah Noah. Setelah itu, Noah pergi menemui sang kaisar yang memanggilnya. Sang kaisar mengatakan bahwa ia mendengar kalau Noah sudah menguasai pedang terkutuk itu, sehingga ia telah memanggil seorang instruktur pedang untuk mengajari Noah. Ia adalah Demian, seorang ahli pedang terhebat di kekaisaran. Demian lalu meminta untuk melakukan duel di depan kaisar, sembari ia juga menilai kemampuan Noah. Saat akan melakukan duel, tiba-tiba saja semua ingatan pengguna pedang itu masuk ke dalam diri Noah, sehingga dengan ingatan itu Noah pun bisa mengalahkan Demian dengan mudah. Demian akhirnya memberitahu sang kaisar bahwa sepertinya tak ada lagi yang bisa ia ajarkan kepada Noah. Karena melihat kemampuannya sekarang, menurutnya Noah itu sudah setingkat dengan master pedang. Sang kaisar pun merasa senang mendengar hal tersebut. Kini ia menunjuk Noah untuk menjadi juri ketua ujian seleksi kesatria tahun ini. Noah pun setuju untuk menjadi juri ketua, tapi ia punya satu permintaan. Ia ingin menghapus babak penyisihan yang ada di daerah-daerah dan melakukan semua penilaian di ibu kota. Noah tak ingin ada kandidat kuat yang tersingkir karena alasan sembarangan. Sang kaisar pun setuju dan menyuruh Noah untuk melakukan sesukanya. Lalu Noah memberitahu Zoe untuk mengabarkan kalau biaya hidup semua peserta akan ia tanggung. Ia juga menyuruh Dylan untuk melihat semua rumah kosong yang ada di ibu kota dan membelinya, yang mana nantinya tempat itu ia akan jadikan tempat beristirahat bagi para peserta. Setelah itu, Noah pergi menemui Alan guna membahas masalah makanan selama ujian berlangsung. Namun setelah melihat perhitungan Alan, menurut Noah sepertinya Alan akan rugi besar. Untuk itu, ia tahu kalau Alan pasti menginginkan sesuatu darinya. Alan akhirnya jujur bahwa ia ingin agar Noah merekomendasikan orangnya untuk menjadi pelayan di kekaisaran. Noah mengatakan kalau ia setuju akan merekomendasikan orangnya asalkan wanita itu harus benar-benar ia akui. Alan kemudian memberitahu Noah bahwa mulai sekarang ia akan setia menjadi pengikutnya. Alan kemudian memberitahu Noah bahwa ia akan menambahkan lambang di logo papan tokonya, yang berarti mulai sekarang ia akan setia kepada Noah. Lalu saat akan kembali ke kediamannya, Noah tiba-tiba melihat statusnya yang berubah. Ia tahu sepertinya mungkin telah terjadi sesuatu kepada pengikutnya. Ia kemudian pergi menemui sang kaisar dan menanyakan apa yang sedang terjadi dengan wilayahnya. Sang kaisar pun mengatakan kalau telah terjadi pemberontakan tapi skalanya masih kecil. Ia ingin agar Noah yang bertindak langsung untuk mengatasi pemberontakan itu. Namun Noah menolaknya karena menurutnya ia masih kurang dalam hal pengalaman bertarung. Untuk itu, ia meminta agar kakaknya saja yaitu Henry
yang menjadi ketua pasukan pembasmi pemberontakan. Sang kaisar pun setuju dan segera memanggil Henry. Lalu saat keluar dari istana, tiba-tiba saja Noah merasakan adanya bahaya. Karena tak ingin melibatkan kakaknya, Noah pun langsung keluar dari kereta kuda. Akan tetapi hal itu membuat Noah kini harus terkepung. Untungnya, dengan sigap ia bisa mengalahkan mereka semua. Esoknya, Noah lalu memanggil Alan dan memberikannya uang. Ia ingin agar Alan membeli semua pakan kuda yang ada di dekat wilayahnya. Karena kekuatan utama dari para pemberontakan adalah pasukan berkuda, sehingga ia ingin mempermudah pertarungan kakaknya dengan melemahkan pemberontakan. Setelah itu, Noah kembali bertemu dengan sang kaisar yang mengatakan bahwa ia senang karena Noah bisa terhindar dari penculikan. Sebab jika Noah berhasil diculik, maka kekaisaran akan kesulitan. Noah juga sangat hebat karena bergerak cepat dengan membeli pakan kuda. Untuk itu, sang kaisar akan memberikan Noah imbalan, yang mana sang kaisar mengizinkan Noah menambahkan simbol pedang kepada lambangnya. Noah sangat senang karena mendapatkan simbol itu merupakan kehormatan tertinggi yang bisa diraih. Lalu, Noah kini menemui Alan yang datang melaporkan hasil kinerjanya, yang mana ia sudah membeli semua pakan kuda sehingga para pemberontak pasti akan kesulitan. Tak lama kemudian, pelayannya datang memberitahukan kalau ada seseorang yang ingin menemuinya, yang mana orang tersebut ternyata adalah salah satu prajurit yang berasal dari daerah pemberontakan. Ia melaporkan telah terjadi pemberontakan di wilayah Pangeran Noah. Yang melakukan itu adalah atasannya dan ia menolaknya sehingga ia bergegas kabur untuk melaporkannya kepada Pangeran Noah. Alan yang mendengarnya merasa kalau informasi itu percuma karena Pangeran Noah sudah mengetahuinya. Namun Noah tetap menghargainya dan memberikan uang kepada prajurit itu atas usahanya. Alan pun mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Pangeran Noah. Noah menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk menghargai loyalitasnya. Karena walaupun nyawa prajurit itu terancam, tapi ia tetap datang melaporkannya. Lalu saat berada di ruangannya, Soe pun datang memberitahukan bahwa ia telah diancam. Para pemberontakan itu menyuruhnya untuk memberikan obat tidur kepada Noah. Noah pun tidak marah dan mengerti dengan keadaan Soe. Akan tetapi Noah mengatakan bahwa Soe tidak perlu menangis dan biarkan ia meminum obat itu. Ia juga ingin jika Noah sudah tertidur dan pemberontakan itu datang, Soe harus segera melarikan diri. Setelah itu, Noah yang terbangun kini melihat dirinya yang telah diikat. Ia lalu berusaha melepaskan ikatan itu dan mencoba melihat apa yang terjadi dengan pedang terkutuknya. Yang mana setelah ia meminum obat itu, para pemberontak langsung datang membawanya. Noah kemudian bangkit dan menghampiri para pemberontakan yang sedang beristirahat. Noah kemudian bangkit dan menghampiri para pemberontak yang sedang beristirahat. Ia pun langsung menghabisi semua pemberontak yang menangkapnya. Tak lama kemudian, Soe datang bersama para prajurit. Mereka sangat terkejut sebab Noah telah menghabisi semua pemberontak yang menangkapnya. Lalu ketika mengangkat pemberontak itu, salah satu senjatanya jatuh. Saat prajurit akan mengambilnya, Noah langsung melarangnya dan menyuruh mereka untuk menjauh. Yang mana pedang itu penuh dengan aura jahat yang mengutuknya. Dan orang yang mengutuk pedang itu ternyata adalah pemimpin dari para pemberontak. Namun dengan aura itu, Noah kini melacak pemimpinnya serta menembakkan auranya juga. Besoknya, Noah kembali menemui sang kaisar yang sedang terlihat senang. Sang kaisar memberitahukan bahwa semalam pemimpin pemberontakan telah tewas karena terkena sihir pilar air. Ia yakin kalau Noah pasti yang telah melakukan itu. Pemberontakan juga telah berhasil diredam karena pemimpin mereka sudah tak ada. Beberapa hari kemudian, sang raja mengumumkan bahwa para pemberontak akan ditarik oleh sapi dan kuda sampai mereka mati. Namun Noah menolak bila sang kaisar harus melakukan hukuman seperti itu. Karena dalam undang-undang mereka, pemberontakan harusnya dihukum gantung atau dipenggal. Sang kaisar pun merasa senang karena Noah sudah mengingatkannya. Akan tetapi, ia ingin bila pemberontakan itu harus tetap dihukum seberat-beratnya.
Sang kaisar lalu memberikan gelar baru kepada Noah. Karena Noah sudah menasehatinya dengan benar, maka Noah akan diberi gelar sebagai pangeran bijak. Setelah itu, Noah kini menunjukkan kepada sang kaisar bagaimana cara ia akan menilai para pesertanya, yang mana ia akan menyuruh beberapa orang untuk langsung menyerangnya, sementara ia akan menahan serangan mereka semua. Ia akan menilai siapa yang paling mendekati serangannya, dan walaupun ada yang menembus pertahanannya, maka ia juga sudah siap untuk menghadapinya. Lalu, sang kaisar bersama dengan menteri pertamanya memasuki gudang kekaisaran, yang mana ia ternyata bertujuan untuk membuka seluruh segel dari pedang terkutuk itu, karena ia yakin Noah pasti akan bisa menaklukkannya.